Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Jelang sidang pledoi Ibunda Jessica masih yakin anaknya tidak bersalah. Imelda Wongso berharap majelis hakim bisa membebaskan Jessica dari segala tuntutan. Berikut curahan hati Ibunda Jessica kepada tim MNC Media. Ya, Ibu sedih sekali dirayain dia di Ruta tahun ini, dia ulang tahun ke-28. Biasanya kan kumpul sama keluarga, sama kakaknya, sama keponakannya, kita makan malam ngerayain. Tahun ini dia di Rutan, dirayanya sama lawyernya, sama simpatisannya. Ya tentu Ibu sedih. Enggak, dia sih enggak ngomong apa-apa. Cuma dia ya dijalanin aja begitu. Dibikinin nasi tumpeng dirayain sama lawyernya. Ya nggak sesuai ya, karena Jessica kan nggak berbuat, tidak melakukan gitu loh. Kenapa mesti dihukum meskipun, iya jadi dia tidak melakukan, dia tidak bersalah, tidak berbuat gitu loh. Ya harusnya bebas gitu loh. Jadi maksud saya nggak sengaja. Iya, itu Ibu sedih ya, sudah Jessica dijolimin, dijadiin tumbal. Sekarang Sri itu pembantu saya yang saya anggap dia udah kayak keluarga. Sekarang dia dipakai, diambil gitu loh. Saya kirain dia sama ayahnya di tempat kosnya. Dulu ayahnya bilang dia biar ngasok dulu gitu. Jadi tempat kos saya kasih. Yang penting si istrinya sedang dia gitu ya nggak apa-apa gitu. Kenyataannya Ibu dikasih tahu orang katanya dia dipakai, disuruh jaga kucingnya di situ katanya, tinggal di apartemennya gitu. Jadi saya sedih. Terus berapa hari ini biasanya dia masih bisa kontak Ibu, berapa hari ini semuanya nggak bisa. Ibu lebih sedih lagi, bingung Ibu, kenapa gitu. Tapi Ibu udah coba untuk ngomongin Basrinya atau? Nggak bisa, orang tuanya juga nggak bisa. Jadi Ibu dengar gitu lebih sedih lagi, mana apa salah Ibu gitu loh. Udah anak Ibu dijolimi, pembantu Ibu diambil. Katanya dulu bilang katanya mau diamankan, mau buat saksi kunci. Tapi sampai sekarang nggak buat saksi kunci, malah dipakai. Nggak, dia mestinya kerja lagi sama Ibu. Dia bilang kalau dia udah tenang, dia nanti kembali lagi. Barang-barang dia masih banyak, kamar dia masih nggak berani utik-utik Ibu. Dia punya kamar sendiri, punya TV sendiri. Saya Ibu mengharap dia kembali memang. Ibu telepon ke kampung, ke ibunya bilang iya. Terus belakangan setelah dia diambil, ibunya pun nggak bisa dihubungi teleponnya. Iya, Mbak Sri-nya diambil dari saya. Bayangin sedihnya saya. Itu Mbak Sri itu saya anggap udah kayak keluarga, bukan. Dia itu udah lama kerja sama Ibu. Dari kecil sampai sekarang udah gede, udah nggak tahu apa-apa waktu baru datang. Itu pun dia dari keluarganya. Saya pakai dia itu udah kenal dari keluarganya juga gitu loh. Jadi bukan nggak kenal asalnya gitu. Udah tahu gitu. Berarti Basri sama Jessica pun udah deket banget gitu ya Bu? Iya deket, dia memang ya tahu Jessica, dia tahu gitu. Saya juga dengar tanggapannya gimana? Sedih udah pasti. Ibu nggak ngomong sih, nggak berani Ibu ngomong Mbak Sri. Pokoknya Ibu cuma bilang Mbak Sri di kampung. Dia nunggu-nunggu kenapa Mbak Sri nggak datang buat saksi gitu. Kan kepengen ketemu dia Jessica. Tapi nggak datang-datang kan. Ya Ibu cuma bisanya berdoa aja ya, kasih support buat Jessica supaya kuat aja. Hanya bisa berdoa. Sekarang Ibu sedihnya 2 kali gara-gara Mbak Sri ini. Kok sekarang teleponnya nggak bisa dihubungin, fotonya juga hilang, semuanya nggak ada. Ibu bingung, ibunya di kampung nggak bisa dihubungin.
Ya saya ingin ketemu sama dia gitu loh. Kenapa ini di luaran ibu dia bilangnya beda, dijelek-jelekin buat keluarga ibu, tapi nyatanya Mbak Sri diambil sama dia, suruh jaga kucingnya, disekap ditaruh di patbat gitu. Jadi nggak boleh berhubungan sama ibu. Ya mungkin nggak boleh, tapi nggak tahu. Tapi Mbak Sri kan nggak berani. Dikasih, dikasih. Cuma dia nggak bisa lihat TV, dia nggak bisa lihat ibu lagi kan. Kalau dia dulu belum dipakai, belum diambil. Kalau lihat TV lihat ibu. Papanya cerita kalau lihat ibu di TV dia nangis. Papanya cerita sama ibu, bapaknya Sri. Pertamanya begini, si Jessica kan sebelum ngafe ke Oliver kan makan malam dulu sama Mirna sama suaminya. Jessica makan malam, dijemput di rumah kan, terus makan malam ke Kelapa Gading. Makan malam itu Jessica dibayarin sama suaminya Mirna. Terus udah gitu Jessica, terus mereka habis makan malam kan lanjut ngafe. Biasa kan begitu mereka. Lanjut ngafe, maksudnya Jessica nanti yang ngafe itu minuman saya yang bayar. Maunya Jessica begitu. Tapi kenyataannya suaminya Mirna gak kasih bayar, dia diam-diam dibayarin, dilunasin. Jadi Jessica gak bisa bayar minumannya kan. Nah jadi dia lebih merasa gimana gitu kan. Jadi maunya tadi makan malam dibayarin, maksudnya minum ngafe dibayarin, dia yang bayarin, jadi gantian gitu loh. Nyatanya dibayarin juga sama suaminya, udah dilunasin, udah. Terus menurut ibu menyalahkan karena itu. Coba kalau malam itu minum waktu ngafe Jessica yang bayar, suaminya gak bayarin, itu mungkin gak terjadi di Oliver, Jessica close bill. Gak mungkin terjadi. Jadi gak ada masalah kan. Kan sekarang yang dimasalahkan close bill disalahkan terus, digede-gedein. Close bill kok salah. Kita minum di Starbucks kalau gak bayar dulu mana dibikinin sama Starbucks kopinya, mana ada. Kan gitu. Tuh Jessica hidupnya memang di Australia tuh beli apa-apa tuh mesti bayar dulu makanan. Kalau gak bayar gak dibikinin, gak dikasih gitu loh. Apa herannya close bill di sini kok dibesar-besarin begitu. Nah itu yang ibu mau menyalahkan. Anak ibu dibikin menderita, dibikin susah. Karena itu mau bayar kopinya. Malam itu kalau Jessica bayar mungkin di Oliver gak terjadi apa-apa. Dia gak traktir gitu loh. Jadi mungkin juga gak berlanjut, iya. Karena yang diributkan kan aneh gitu. Close bill dulu. Dibayarin dulu kan ada ceritanya. Kan dia di WhatsApp udah bilang bahwa Jessica mau traktir, kan udah bilang. Bukannya dadakan, kan mau traktir. Mau minum apa nih, traktir nanti dia pesenin gitu. Karena dia datangnya kan pagian, memang diantar papanya pagian karena takut reimbang kan. Nah dia udah, sedangkan di WhatsApp itu udah jelas. Bukannya Jessica sembarang mau close bill, mau punya rencana apa. Enggak, itu udah jelas semua di WhatsApp sebelumnya udah. Nah itu maksudnya ibu, ceritanya dari yang pertemuan pertama dulu kan. Gara-gara itu Jessica close bill di Oliver. Sekarang di Oliver, close bill itu dimasalahkan, dibesar-besarkan, salah kayaknya gitu. Gak lazim. Tapi kalau menurut orang sini kan gak lazim. Tapi menurut Jessica itu biasa hidup dia begitu. Gak heran gitu loh. Di luar negeri itu begitu. Dia kan udah lama di luar negeri, 4 tahun gak pulang. Memang biasanya begitu. Kan juga ada ceritanya udah. Terus ibu nyeselnya, Mirna lagi pingsan itu, ditaruh di bangku roda, kan dibawa ke GI. Dipegang sama dokter Joshua. Itu pertama nanganin dokter Joshua. Dokter Joshua periksa di situ, katanya ini normal, pingsannya dia normalnya kayak biasanya orang normal biasa pingsan ini, bukan keracunan. Semua orang dia bilang bukan, kalau keracunan tidak begini, mutah katanya. Ini nggak mutah. Terus diperiksa badannya masih anget, diperiksa nadinya semua normal, normal semua. Bahasa dokter deh, ada 2 macam, itu semua normal. Jadi mau
oksigen gitu loh. Jadi mungkin kalau nggak buru-buru dibawa, Mirna ditangani sama dokter Joshua dulu, mungkin dia nggak sampai meninggal. Jadi dokternya kan yang tahu. Ini nggak buru-buru dibawa dengan tidak pakai ambulan. Yang itu yang ibu nyeselin, dipakai mobil sendiri. Sedangkan yang bawa Mirna itu pakai mobil sendiri, dia nggak tahu Andi Waluyo itu di mana. Dia di mobil itu nelpon sama keluarganya, nanya di sekitar sini rumah sakit yang dekat di mana, dikasih tahu di Andi Waluyo. Sedangkan dia jalanan aja nggak gitu tahu Andi Waluyo itu di mana, tapi bawa orang yang udah pingsan. Itu kan salah besar. Kalau di Australia nggak boleh loh. Bukan wewenang dia gitu loh. Meskipun keluarganya, istrinya, bukan wewenang. Mesti harus pakai ambulan. Nah ibu nyeselnya begitu. Kalau pakai ambulan nggak mungkin meninggal Mirna itu. Orang dokter Joshua bilang dia nggak, diperiksa semuanya normal kok. Iya. Terus di sekitar orang situ waktu dia bawa Mirna, sekitar orang situ ada yang bilang begini, nyeletuk gitu. Orang bilang, lu jangan dibawa sendiri loh, mesti pakai ambulan katanya. Nanti takut ada apa-apa. Oh kalau ada apa-apa itu nasib. Dia jawabnya begitu, nasib katanya. Tuh dia jawabnya begitu. Orang itu bilang sama ibu. Orang sekitar situ deh, gak tahu siapa, pokoknya kan banyak orang ngomongnya kayak gitu. Kalau ada apa-apa nasib katanya, dia bilangin. Udah dibilangin harus pakai ambulan, jangan dibawa sendiri. Dibawa sendiri kan sama dia. Nah itu kan kalau dibawa sendiri bukan ambulan, gak bisa dikasih oksigen, gak bisa diinfus. Setahu ibu kalau di ambulan itu kalau orang bisa diinfus, bisa dikasih oksigen, medis kan dia sekolahnya kan medis. Jadi bukan wewenang dia, main bawa aja begitu. Udah diingetin lagi sama orang sekitar situ. Ada yang ngingetin, orang satu nyeletuk. Dia malah jawab ya, oh kalau ada apa-apa ya nasib gitu, enaknya jawabnya begitu. Nah bener aja kan kejadi. Nah itu ibu nyeseknya di situ. Mungkin kalau nggak dibawa pribadi pakai ambulan atau didiemin biar dokter Joshua yang nanganin saat itu, biar lamaan di GI, mungkin nggak meninggal. Itu yang bikin ibu nyesek. Jadi meninggal, bikin Jessica susah. Jadi Jessica disalahin. Kopi nggak ada racun, bilangnya ada racun. Kopi itu nggak ada racun. Hani itu minum. Hani itu udah ngomong ke seluruh keluarganya, dia tuh minum sampai berita itu sampai di Sydney. Bilang sama temennya, pacarnya punya adik di Sydney itu, temennya lah. Di Sydney juga udah sebar. Nah yang temennya ini temen sama anak saya juga sebar. Hani minum, tapi Hani gak mati. Disayangkan, kenapa buru-buru dibawa dan tidak dibawa pakai ambulan. Ibu yang disayangkan begitu. Kenapa biarkan dokter Joshua nanganin dulu. Dokter Joshua bilang sebentar, cuma sebentar 5 menit apa berapa udah dibawa. Dibawa pun pakai mobil sendiri bukan ambulan. Kan dokter Joshua bisa nanganin kalau dia ditanganin sementara di situ dikasih oksigen, terus dokter Joshua bisa panggil ambulan ditunjuk sama dokter Joshua. Harus ke rumah. Kalau dokter kan lebih ngerti, ditunjuk ke rumah sakit ini. Jadi nggak sembarangan kayak dia main bawa rumah sakitnya daerah situ juga nggak tahu, nanya dulu di mobil sambil nyetir sambil nelpon keluarganya. Sedangkan istrinya sekarat di belakang. Gitu loh. Yang nyeselnya di situ. Jadi dia berbuat gitu gara-gara dari awal kopi dibayarin ke pertemuan pertama sampai Jessica close gara-gara dia close bill di Oliver. Terus dibawanya nggak pakai ambulan. Dikasih tahu sama orang jawabnya kalau ada apa-apa nasib. Gak kasih kesempatan dokter Joshua lebih lama menangani Mirna. Ibunya salah di situ. Jadi ada apa-apa bener. Kan yang susah Jessica sekarang yang dituduh Jessica. Padahal Jessica gak berbuat, gak melakukan. Kok bisa menyalahkan Jessica? Kok dijadiin tumbal anak ibu? Oh gak pernah bicara sama sekali. Enggak, ibu yang tahu. Jadi Jessica nyampein. Bukan Jessica yang nyampein. Ada berita aja begitu kan, ada beritanya.
dokter Joshua mereksanya bagaimana itu kan semua jelas, ada beritanya di situ. Pembicaraan dokter Joshua dibawa gitu itu. Ya itu gara-gara itu masalahnya. Jadi dia meninggal karena salah caranya. Kenapa cepet-cepet dibawa terus nggak tahu jalan. Nah itu yang ibu nyesakan itu. Akhirnya bikin susah anak ibu kan. Jessica yang dibikin susah sekarang. Nah itu ibu yang nggak bisa terima. Gara-gara dari awalnya ngafe juga itu. Pakai dia bayar, Jessica udah bilang dia yang bayarin. Kamu makan bayarin, oke lah udah. Jessica sekarang giliran Jessica yang bayar. Dia nggak kasih. Akhirnya sampai ke Oliver kejadian begini. Masalah itu kalau dia ngikutin kemauan Jessica gitu kan gak ada masalah, gak terjadi begini. Istrinya juga gak meninggal mungkin. Semua kan masalahnya adanya di suami, bukannya di Jessica. Jadi kan semuanya belum tahu orang kan. Dia kurang oksigen dibawa. Tidak kasih kesempatan dokter Joshua megang dia lebih lama lagi. Orang dibilang, dokter Joshua bilang bukan keracunan, kalau keracunan mutah. Ini gak mutah. Semuanya normal. Cara dokter deh pokoknya. Normal semuanya. Ada 2 macam dokter Joshua bilang apa gitu. Itu normal semuanya bagus. Terus badannya masih panas katanya. Jawabnya kayak gitu. Ya kalian yang nilai lah. Ibu bilang, cuman ibu nyeseknya kenapa dia berbuat begitu. Terus bikin susah, ujung-ujungnya bikin susah Jessica. Itu yang ibu nyesalkan. Ibu mau tanya sama dia, mau ketemu ibu sama dia. Kamu bikin susah Jessica, tanggung jawab kamu. Kamu yang bikin ulah, suami yang bikin ulah. Gak ada lah ngapain komunikasi sama dia, gak penting. Kita gak kenal dia juga, gak kenal sama sekali. Ibu tuh gak kenal sama sekali sama dia. Bukan teman dari. Tidak, ibu sama Mirna yang kenal, sama suaminya total gak kenal. Mirna itu udah pernah bilang sama ibu, dia tidak yakin mau menikah dengan Arif itu, suaminya itu. Dulu 2011 ibu pernah tanya, kamu baik-baik aja? Baik katanya. Kapan menikahnya? Kalau baik-baik aja ibu nyambung dong tanya, kapan mau merit gitu. Oh saya gak mungkin tante merit sama dia gitu. Dia tuh dari 2011 tuh udah bilang kayak gitu sama ibu. Curhat sama Mirna ya. Bukan curhat. Kalau ketemu pasti ibu ngobrol sama dia. Dia itu seneng ngomong. Jadi kalau ngomong sama ibu juga nyambung, tanya jawab gitu. Jadi kalau Jessica datang pasti ibu ketemu Mirna. Jadi di Australia dulu sering ketemu waktu kuliah mereka, sering ngobrol. Lah kalau di sini kan Jessica nggak pernah jarang pulang. Jadi sekali-sekali. Jadi kalau Jessica ketemu sama Mirna, baru ibu juga bisa ketemu. Karena ibu yang bukain pintu, Mirna selalu jemput Jessica ke rumah. Selalu dijemput Jessica karena kalau pulang ke Jakarta nggak pernah boleh bawa mobil sendiri. Gitu. Lah belakangan ibu masih di Australia. Mereka pergi dijemput itu ibu nggak tahu sama suaminya. Setelah merit. Selama persidangan terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso terlihat tenang. Namun pada persidangan pada 1 September lalu, Jessica terlihat menangis. Berikut kami merangkum sikap Jessica selama persidangan. Terdakwa Jessica Kumala Wongso yang selama ini berusaha tegar, ia selalu mendengarkan setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Namun sikap Jessica terlihat berbeda pada persidangan Kamis 1 September silam. Ia beberapa kali menangis ketika saksi ahli kriminolog Roni Niti Baskara diminta penjelasannya dalam persidangan. Saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan, saya nggak boleh. Jessica juga menangis di persidangan pada 28 September. Kala itu, Jessica menjelaskan tentang kondisi dirinya selama di ruang tahanan. Saya serahkan ke rekan saya. Hal berbeda juga diperlihatkan Jessica pada persidangan ke-19 pada 7 September. Jessica terlihat tersenyum usai mendengarkan kesaksian ahli patologi forensik Universitas Indonesia, Jaja Surya Atmaja yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Tim iNews TV memberitakan. Ya nggak sesuai ya.
Karena Jessica kan nggak berbuat, tidak melakukan gitu loh. Kenapa mesti dihukum meskipun, iya jadi dia tidak melakukan, dia tidak bersalah, tidak berbuat gitu loh. Ya harusnya bebas gitu loh. Ibu menyalahkan suaminya sebenarnya. Coba kalau malam itu minum waktu ngafe, Jessica yang bayar, suaminya nggak bayarin, itu mungkin nggak terjadi di Oliver, Jessica close bill. Nggak mungkin terjadi. Jadi nggak ada masalah kan. Kan sekarang yang dimasalahkan close bill disalahkan terus digede-gedein. Close bill kok salah. Sedangkan dia jalanan aja nggak gitu tahu Andi Waluyo itu di mana. Tapi bawa orang yang udah pingsan. Itu kan salah besar, kalau di Australia nggak boleh loh. Bukan wewenang dia gitu loh. Meskipun keluarganya, istrinya, bukan wewenang. Maksudnya harus pakai ambulan. Nah ibu nyeselnya begitu. Kalau pakai ambulan nggak mungkin meninggal Mirna itu. Bilang, lu jangan dibawa sendiri loh, mesti pakai ambulan katanya. Nanti takut ada apa-apa. Oh kalau ada apa-apa itu nasib. Dia jawabnya begitu, nasib katanya. Pemirsa Breaking News, misteri kematian Mirna akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.